Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun kondisi hujan, kita mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Ta'ala rahmatnya, dengan rahmatnya. Karena ketika hujan turun itu doa kita makbul. Dan ketika kita berada di majelis ilmu juga adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa seorang hamba yang memohon dulu waktu saya masih mondok, saya pernah khutbah Idul Adha di Bendungan, masjid di Musala Al-Hidayah itu. Pagi itu hujan lebat sekali, sehingga kami terlambat salat Idul Adha ya. Hujan seperti ini mengingatkan saya. Dan biasanya kalau udah petir itu mulai kurang biasanya gitu ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sebenarnya adalah banyak tentang ayat-ayat tentang hati. Dan saya sudah sampaikan kemarin kita mengambil dari kitab Mawsu'atu Fiqhil Qulub. Tetapi saya melihat kitab A'malul Qulub. Nah ini dihadiahkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Musyaikih kepada saya. Beliau mengirimkannya dari Mekah. Dulu saya daurah dengan beliau kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Dan beliau tahu latar belakang saya, karena saya punya latar belakang yang seperti antum ketahui. Dan saya bertanya, apa yang sunnah dari amalan-amalan tentang hati ini ya Syekh? Besok nanti pulang saya ke Mekah, saya akan beri antum hadiah, kata beliau. Dan ternyata beliau kirimkan kitab ini. Dan Masya Allah kitab ini A'malul Qulub karya Syekh Khalid Uthman As-Sabt. Ini ada 2 jilid ya. Dan bagian pertama beliau juga sudah menjelaskan tentang makna hati, hakikat hati,
serta pembahasan yang menjadi muqaddimahnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebenarnya sudah sedikit ya membahas tentang ini. Manzilatul qalbi juga, kedudukan hati. Kedudukan hati juga sudah kita sebutkan. Tetapi apa yang disebutkan oleh di dalam kitab A'malul Qulub ini banyak sebenarnya faedah-faedahnya. Tapi pada kesempatan ini kita ambil apa yang ingin saya bawakan saja. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada satu poin pada kesempatan yang lalu saya sebutkan tentang kekuatan seorang mukmin. Dan di sini Syekh menyebutkan dengan satu judul yang sangat bagus. Beliau membawakan hubungan antara hati dengan jasad. Judul poin yang beliau sebutkan di sini, hubungan antara hati dengan jasad. Ya. Serta kuwatul mu'min fi qalbihi. Saya ambil acak-acak saja dari kitab ini. Ada perkataan Shumayt, innallaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan seorang mukmin itu ada pada hatinya. Jadi orang mukmin itu kekuatannya ada di hati. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi. Dan Allah tidak menjadikan kekuatan orang mukmin itu pada anggota badannya, bukan. Ala tarawna anna syaikha yakunu dha'ifan yasumul hawajir wa yaqumul layla wa syabba ya'jizuhu an dhalik. Kata beliau, tidakkah kamu melihat ada seorang orang tua, dia dalam kondisi lemah, tapi dia sanggup berpuasa. Kesulitan puasanya, berat dia berpuasa, tapi sanggup. Dan dia sanggup pula mendirikan malam, salat malam. Tetapi di sana ada pemuda-pemuda yang bertubuh kekar, dia lemah untuk melakukan puasa dan salat malam. Ini faedah yang luar biasa. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah sebutkan. Ini adalah perkataan Shumayt, ya, salah seorang ulama. Kita tahu di antara guru-guru kita punya kelebihan masing-masing. Tapi semoga Allah Ta'ala memberkahi umur kita dan umur guru-guru kita. Ustaz Ali Ahmad, yang mungkin antum ma'ruf ya, kami belajar menulis dengan beliau. Beliau menceritakan bagaimana perjuangan beliau ya sambil mengajarkan kita. Dan sering kali saya dengar beliau dulu tidurnya cuma 1 jam, ya paling mungkin 2 jam. Dan belakangan yang paling terakhir saya dengar beberapa bulan yang lalu, sejak dah tua ini, dah sakit ini, ya dah banyak tidur kata beliau. Dan antum tahu tidak, banyak tidur kata beliau itu 4 jam. 4 jam juga. Kalau sebelumnya cuma 1 jam, 2 jam semasa masih sehat. Cuman sayangnya kita
belajar tidur itu berapa sehari semalam? Katanya tidur yang sehat itu berapa jam? 8 jam. Kata Ustaz Ali Ahmad, itulah kalau ada belajar dari Yahudi. Tidur ya ala Yahudi, kata beliau. Wah, agak lebih keras beliau situ. Walaupun saya tahu ada ustaz kita juga yang menyebutkan bahwa dalam bukunya tidur itu 8 jam gitu ya. Tapi Ustaz Ali Ahmad tegas, keras menyebutkan. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebentar, ini ada yang di Zoom tadi. Ada yang ngasih kami Zoom, dia minta ngaji. Lupa saya masuk. Ya. Dari tadi ditunggu-tunggu. Afwan, saya lupa masuk. Ya. Saya lupa masuk Zoom-nya ini. Nah, baik. Jadi tidur apa tadi? 8 jam yang membuat kita diatur tidur mesti 8 jam itu dari mana? Apakah pernah kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tidur 8 jam? Nabi itu tidurnya sedikit. Cuman bedanya kita dengan Nabi sedikit saja. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu bedanya. Jadi ternyata yang membuat kita bisa tidur sedikit itu, saya pernah bertanya kepada Ustazuna Ali Ahmad hafizallahu taala. Ini kan tak depan beliau ya. Saya bertanya, Ustaz, bagaimana caranya ya, agar secara makna lah saya ceritakan caranya agar kita bisa kuat ya. Kata beliau, kalau sudah kita mendapatkan kenikmatan ilmu, beliau menguraikan kepada saya, menjelaskan kepada saya, kenikmatan ilmu itu yang membuat kita terbangun. Jadi kalau ada orang yang punya kenikmatan terhadap sesuatu, main ganja misalkan, itu sanggup dia untuk bangun sekalipun sampai jam 1 atau jam 2 malam. Kalau ada orang yang punya kenikmatan menonton main apa itu? Main bola ya. Maka orang itu sanggup dia bangun sekalipun jam dia menonton main bola itu adalah jam 2 malam. La ilaha illallah. Maka disinilah kita harus belajar dan harus mulai menata hati kita. Ternyata innallaha ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi. Allah menjadikan kekuatan orang mukmin itu ada di hatinya. Dan sebenarnya kalau udah tua umur kita, Allah akan begini. Allah kadang kita dengar dari orang tua, kata orang-orang tua, payah kalau udah tua-tua nih katanya. Kadang-kadang udah jam 2 tuh tak mau mata tidur lagi katanya. Sebenarnya itulah cara Allah untuk menyuruh dia agar dia melaksanakan salat di kala malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka agar jauh
dari tempat tidur mereka. Itulah sifat orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman. Nah, ini permasalahan kita sekarang. Bahkan betapa banyak orang-orang saleh, para ulama, yang mereka sakit, tetapi karena kekuatan orang mukmin ada di hatinya, mereka masih sanggup. Bahkan mereka berperang, mereka berjihad. Allahu Akbar. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kawan-kawan dan kalau ada mungkin rasa capek kita yang perlu kita renungi lagi, mungkin hati kita. Memang ada rasa capek, itu manusiawi, tapi jangan sampai kita tertipu. Ternyata hati kita, makanya judul kajian kita ini adalah fikih hati. Fikih hati. Kita memahami seluk-beluk hati kita. Nah, ini kan lama kita tertipu ini. Saya juga dulu tidak habis pikir saya, bagaimana kok para ulama bisa ya mereka tidur cuma seperti Bin Bas, tidur cuma 2 jam. Ada lagi para ulama kita yang lain tidur 4 jam. Dulu tak bisa saya menjawabnya. Dan ternyata ketika kita berjumpa langsung dengan guru-guru kita, bertanya kepada mereka, kekuatan yang ada di hati. Allahu Akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidurnya awal malam. Nanti bangunnya kapan? Ya, menjelang tengah malam atau lewat sikit tengah malam. Nabi bangun beribadah kepada Allah. Dan nanti ketika mendekat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya. Jadi seorang laki-laki itu lebih duluan bangun dari istrinya. Permasalahan dan budaya yang ada, istri duluan bangun masak-masak, nanti bangunkan suaminya ketika menjelang azan subuh atau ketika azan subuh berkumandang. Ini budaya lain lagi nih. Sehingga dalam riwayat itu kan kita dapatkan bahwa Nabi SAW karena rumahnya kecil, beliau salat. Kan Aisyah itu menselonjorkan kakinya. Ketika Nabi nak sujud, Rasul memberikan isyarat kepada Aisyah, memberitahu Aisyah beliau akan sujud atau beliau akan bangkit. Itu menunjukkan seorang lelaki itu lebih mesti banyak beribadah daripada istrinya. Dan memang di dalam bab ini tapi bukan bab hati ini, tapi uraiannya begini ya. Ya, sampai ke sini pula. Kita mesti punya lebih banyak ilmu dari istri kita. Camkan itu. Kedua, kita mesti lebih banyak ibadah dari istri kita. Ketiga, sebisa mungkin kita mesti lebih banyak uang dari istri kita. Kalau tidak ada, lebih banyak skill. Kadang kan yang namanya rezeki kan tidak dapat pula, tapi skill mesti lebih banyak dari dia. Kepandaian, kecakapan hidup. Nah, jadi lebih banyak ilmu, lebih banyak ibadat. Kalau tidak, itulah tuh. Ketika Allah Ta'ala akan ciptakan perempuan itu kedila, kata Rasul kan seperti tulang rusuk yang bengkok. Itulah tuh. Baik, kita kembali kepada kekuatan hati kita. Kekuatan jasad kita ada di hati. Maka kuatkan tekad. Baik. Ini poin yang
sebenarnya pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan, tapi ini saya berikan penekanan lagi agar saya dan antum kita mendapatkan faedah yang lebih. Makanya kalau urusan sakit, urusan pekerjaan, belum lahir kita lagi ke alam yang bernama dunia fana ini, kerja itu udah ada dia. Sakit tuh ya gitu-gitu aja tuh. Ya kalau sakit juga. Ya kadang saya bilang sama Saleh Ahmad juga bilang sama saya, ya kalau pun sakitnya sakit juga. Tapi begitulah. Tengok Saleh Ahmad itu, beliau penyakitnya penyakit gula, tapi kok masih bisa ya. Salat, kalau pergi kita salat di Masjid Umar bin Khattab itu kita jumpai beliau salat sudah di atas kursi. Tapi Allahu Akbar, antum tahu karya tulis beliau sudah 1000-an judul dah. Dua hari yang lalu beliau WA saya, ini ada buku baru dicetak. Ya, mau tidak? Kadang beliau masih hadiah sama kami. Ya, karya kita yang membuat kita tidak berkarya dalam hidup ini ternyata salah satunya adalah tidur. Jadi berlebihan tidur itu bahaya. Dan coba bayangkan, kalau sehari semalam itu ada 24 jam, kalau kita tidur 8 jam, berarti 1/3 dari sehari semalam itu kita habiskan untuk tidur. Seandainya umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? 1/3-nya berapa? 20 tahun kita tidur. Waktu itu sama diberikan Allah, tapi ada orang yang produktif dalam memanfaatkan waktu. Itulah lecutan yang harus saya berikan buat diri saya dan kita bersama. Dan ternyata yang bisa membuat kita bisa terbangun dan melek mata kita ini adalah kekuatan iman yang ada di hati. Prinsip saya mesti bangun, prinsip saya mesti beribadah, prinsip saya mesti belajar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, ini fawaid dari poin ini. Kemudian ada lagi yang disebutkan di dalam kitab A'malul Qulub ini, ahwalul qalbi sittun. Kondisi hati kita ini ada 6 perkara. Jadi hati kita ini kondisinya ada pada 6 keadaan ini. Qala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq, lil qalbi sittu asya'. Hati itu ada dalam 6 kondisi. Hayatun wa mautun wa sihatun wa saqamun wa yaqazatun wa naumun. Pertama, hidup. Yang kedua, lawannya mati. Yang ketiga, sehat. Lawannya sakit. Yang kelima, yaqazah, terbangun, terjaga. Dan lawannya adalah wa naumun. Apa lawannya itu? Kalau jaga, lawannya apa? Tidur. Maka ada hati yang tertidur. Baik. Inilah kondisi hati kita. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Warraq ini menyebutkan fahayatuhu al-huda. Hidupnya hati dengan mendapatkan petunjuk. Wa mautuhu ad-dhalalah. Dan matinya hati itu adalah di saat hati itu berada dalam kondisi tersesat. Ini tidak kita ragukan lagi. Wasihatuhu, sehatnya hati, at-taharah,
hati itu dalam keadaan suci. Suci itu hati dia tuh suci, bersih, wassafa, suci, bersih, murni, plong, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dalam keadaan suci. Adapun sakitnya hati tersebut apa kira-kira? Kalau sehatnya bersih, suci. Berarti kalau sakitnya apa itu? Nah, kalau sakitnya tentu ketika hati itu ada kotoran-kotoran yang mengganggu, al-quduratu wal alaqatu, ya, ada kekeruhan dalam hati itu, ya, kotoran-kotoran yang mengganggu, sehingga kita malas saja rasanya beribadah, malas saja rasanya mendekatkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hati kita lagi sedang bermasalah, ya. Dan kita yang mengetahui bukan orang lain. Kita yang mengetahui bukan orang lain, ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka coba kita renungi bagaimana kondisi hati kita. Dan kita belajar agama ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai hati kita nih, hati kita nih yang kita nilai. Wa yaqadatuhu, dan hati yang terbangun, hati yang terjaga, adzikr. Ketika hati itu senantiasa mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru hati yang terjaga. Kalau ada hati kita mau senang, dia berzikir kepada Allah, ingat dengan Allah, maka itulah hati yang sedang terbangun. Tapi hati yang sedang tertidur, wa naumu al-ghaflatu, dan bangunnya dan tidurnya adalah hati yang senantiasa lalai. La ilaha illallah. Lalu timbul pertanyaan, apa tandanya? Makanya Abu Bakar Al-Warraq menyebutkan lagi, fa'alamatul hayati, tanda hati yang hidup, ar-ra'batu war-rahbatu wal 'amalu biha, adanya rasa harap kepada Allah dan takut dan beramal dengan dua hal ini. Adanya rasa harap kepada Allah dalam hati itu, itu tanda hati hidup itu. Adanya rasa takut kepada Allah, itu tanda hati hidup tuh. Kalau matinya tidak ada rasa harap, tidak ada rasa takut. Dan tanda hati yang sehat itu ada wa alamatus sihhati al-ladzatu, ada kelezatan. Tanda hati yang sehat, ada kelezatan di dalam beribadah tersebut, ada kenikmatan dalam hati itu. Tidak bisa diceritakan, tapi kita merasakan. Dan sakitnya tidak ada kelezatan, tidak ada kelezatan. Dan tanda hati yang terjaga itu as-sam'u wal basar, senantiasa mau mendengar dan melihat, mengambil pelajaran ilmu agama dan pelajaran yang terjadi di alam ini berupa kekuasaan Allah. Dan ketika hati tersebut dalam keadaan tertidur, maka hati tersebut tidak mau dia mengambil pelajaran. Tidak bisa kita mengambil pelajaran. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum, ya. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Warraq dalam kondisi-kondisi hati kita ini. Baik. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan oleh penulisnya, dan kita ambil fawaid, ya.
tentang hati yang baik itu. Muslihatul qalbi, yang membuat hati kita menjadi baik apa? Yang pertama, at-tawajjuhul khalisu lillahi ta'ala, bihaitsu la yakunu qalbu muta'alliqan illa bi rabbih wa ma'budihi wa khaliqihi. Hati itu menjadi baik ketika kita betul-betul punya hati yang murni menghadap Allah Ta'ala. Tidak ada ketergantungan hati itu melainkan hanya kepada Rabb, dan ya, kepada Allah yang diibadahinya. Tidak ada ketergantungan hati kepada yang lain. Itu yang membuat hati kita menjadi baik. Allahu Akbar. Ini berat nih. Tapi inilah yang harus kita tuju. Inilah yang harus kita cari. Inilah yang harus kita upayakan. Allahu Akbar. Hati kita tidak tergantung. Dan ini berat. Makanya beribadah kepada Allah itu bukan hanya ketika salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti kan di situ bukan salatku saja, tapi hidupku, matiku. Dan ini berat ketika Allah menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kita siapa yang lebih baik amalannya. Hidup ini banyak ujian-ujian. Ujian ekonomi, ujian sakit, ujian kesempitan hidup, ujian yang lain. Maka Allahu Akbar, disinilah harus kita mantapkan terus tauhid kita. At-tawajjuhul khalisu lillahi ta'ala, menghadapkan hati, ya, murni menghadapkan hati itu hanya untuk Allah. Kita berharap kepada Allah, kita latih terus. Dan itu berat. Tapi kita mau tidak mau, kita tidak belajar pun tentang ini, Allah tetap berkuasa di alam ini. Tidak ada, tidak akan pernah satu helai daun pun jatuh dari dahan, dari pohon, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan ketika hati kita, ya, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala menyebutkan, kullamazdadul qalbu hubban lillah, manakala hati bertambah cinta kepada Allah. Kalau hati kita bertambah cinta dia kepada Allah, izdadalahu abudiyatan, bertambah pula penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kalau cinta kita dah bertambah kepada Allah, itu penghambaan diri kita kepada Allah tu makin bertambah dia. Wa kullamazdadu lahu ubudiyatan, dan manakala bertambah pula kepada Allah ibadah kita, Allah berikan lagi izdadalahu hubban, dan bertambah pula kecintaan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Begitu Pak. Jadi kalau hati kita bertambah cinta pada Allah, bertambah kita mau beribadah pada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, makin bertambah pula cinta kita kepada Allah. Luar biasa. Jadi cinta kepada Allah memberikan kenikmatan untuk beribadah, dan beribadah memberikan tambahan cinta kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, dan disinilah pentingnya amalan-amalan hati itu, yang menata hati kita, mengkaji terus tentang hati ini. Allahu Akbar.
Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apalagi yang membuat hati kita menjadi baik? Yang kedua, yang pertama tadi kan menghadapkan hati kita dengan ikhlas, murni hanya untuk Allah. Hati ini Allah yang ciptakan. Ya. Nah, yang kedua, tentulah kita hadapkan pada Allah ya. Yang kedua, isti'malul qalbi fi ma khuliqa lahu. Menggunakan hati ini. Ya, fi ma khuliqa lahu. Untuk apa dia diciptakan? Ya. Hati ini untuk apa diciptakan? Hadzal qalbu khuliqa liyakuna 'abdan lillahi. Allah Ta'ala ciptakan hati ini itu agar menjadi hamba yang seutuhnya kepada Allah. Begini Pak, ada ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sangat inti. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal qalba lil insani ya'lamu bihil asya'a kama khalaqa lahul 'aina yara biha asya'a wal udhunu yasma'u bihal asya'a wa kadzalika sairul a'dha' al batinah wal zahirah. Ya. Jadi ketika hati manusia diciptakan Allah SWT agar hati ini mengetahui segala sesuatu ini, sebagaimana mata diciptakan Allah untuk melihat segala sesuatu ini, dan telinga diciptakan Allah Ta'ala untuk mendengar segala sesuatu ini. Jadi kalau telinga untuk mendengar segala sesuatu, mata untuk melihat segala sesuatu, kalau hati untuk mengetahui segala sesuatu ini. Ya. Agar kita paham semua ini nikmat Allah. Semua ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hati kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan hati kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah hati? Inilah a'malul qulub. Kalau ibadah duduk tegak salat itu ibadah zahir. Adapun ibadah hati yang terutamanya adalah tauhid. Yang terutamanya ibadah hati adalah tauhidullah. Baik. Yang ketiga yang membuat hati kita baik adalah amalan saleh yang zahir dan yang batin, yang Allah Ta'ala wajibkan dan yang Allah Ta'ala anjurkan. Yang keempat, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang kelima, duduk bersama orang-orang saleh yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mengingatkan kepada Allah. Serta duduk dekat orang saleh yang membuat kita ketika melihat wajah mereka kita ingat Allah. Jadi orang-orang saleh itu, mereka kalau kita melihat wajahnya, Allahu Akbar, kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jangankan dekat dengan orang saleh itu, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Kata Sufyan, saya ingat saya Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, ketika disebutkan cerita tentang orang-orang saleh turun rahmat.
rahmat Allah itu turun, ketenangan hati kita hadir. Jangankan dekat dengan orang soleh itu, sebutkan aja cerita tentang mereka, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi baik. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau kita nih kira-kira orang tengok kita, orang ingat apa kira-kira? Itu dia. Jadi kita mesti cari kawan, ketika kita menengoknya saja kita dah ingat Allah. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yakhali. Seseorang itu tergantung dengan agama kawannya, maka hati-hati dan tengok-tengoklah dia dengan siapa dia berteman. Allahu akbar. Maka untuk itu Pak, ada doa kan diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni, atau dalam satu lafaz yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, beri karuniakan kepadaku kecintaan kepadamu. Berarti cinta kepada Allah. Nah, yang kedua, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Nah, itulah dia. Sebab dengan kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, sampai dia ke hati kita untuk mencintai Allah pula. Yang ketiga, dan mencintai amalan-amalan yang membuat saya cinta kepadamu. Allahu Akbar. Jadi mencintai amalan-amalan yang Allah cintai menghantarkan kecintaan kepada Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah juga menghantarkan kecintaan kita kepada Allah. Tapi ya beginilah pentingnya kawan-kawan orang-orang yang baik, ya. Allahu Akbar. Baik. Dan yang keenam, ini penting ini. Di antara hal yang membuat hati kita menjadi baik adalah al-iktsaru min ru'yatil muhtadarina wa ziyaratil kuburi wa dzikril mauti. Memperbanyak melihat orang-orang yang muhtadarin, orang-orang yang sedang sekaratul maut. Ada orang sakit, tengok dah nampak dia Pak, dah parah nampaknya, tengok. Dia nanti lama kita teringat nanti itu. Lama kita teringat. Kalau dia jadi orang baik, dia baca la ilaha illallah atau berseri wajahnya, teringat kita lagi. Indah matinya. Tapi kalau dia tidak baik, tidak apa, kita teringat apa lagi? Mengerikan. Makanya jangan takut pada orang-orang yang dalam keadaan sekarat tersebut. Dalam bahasa Arabnya namanya muhtadar. Muhtadar. Ya. Baik. Sehingga dulu Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, "Lau faraqa dzikrul maut, lau faraqa dzikrul maut qalbi khashitu ay yafsuda alayya." Kalau hatiku jauh dari mengingat kematian, aku khawatir dia merusak diriku. Jadi kalau tidak ingat-ingat mati ini, itu merusak kita. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Aktsiru dzikra hadzil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Mengingat kematian. Si fulan, ya. Kemudian ziarah kubur. Tapi jangan sekadar ziarah-ziarah kubur gitu saja, ngambil pelajaran. Sehingga doa ketika masuk kubur itu apa? Assalamualaikum darakum mu'minin. Terus
Insyaallah ana bikum lahiqun. Selamatan di atas kalian wahai kampung orang mukmin. Insyaallah saya akan menyusul. Saya akan menyusul. Tak kapan itu, tidak tahu kita. Nah, itu doanya. Jadi ketika ziarah kubur ingat, saya kalau pergi ke Masjid Syuhada itu di antara kuburan yang jarang saya lewatkan begitu saja itu adalah kuburan Ustadz Khairul Anwar. Sebab beliau berkesan dalam hidup saya. Orangnya baik, ya, lembut, semua pandai, suara baik, bagus, ya, dan banyak lagi yang lain, termasuk mertua beliau tuh. Itu banyak, sering saya ingat-ingat, karena saya merasakan di antara orang-orang yang meninggalkan kerinduan orang di saat dia telah tiada mereka. Jadi untuk itu kita mengingat-ingat orang-orang yang mendahului kita tersebut, wa zikrul maut, dan mengingat kematian ini. Itu akan bisa melembutkan hati kita insyaallah taala. Kemudian yang ketujuh, wal mujahadatu bi fi'li muslihatil qalbi wa tarki mufsidatihi. Yang ketujuh, bermujahadah. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh mengerjakan atau membuat hal-hal yang melembutkan hati, memperbaiki hati, dan meninggalkan perkara-perkara yang merusak hati kita. Nah, ini dah tahu kita nih ya, tapi ternyata tidak cukup sekedar pengetahuan saja. Harus dikerjakan ternyata. Ya. Baik. Maka untuk itu banyak perenungan, banyak banyak perjuangan, merenung, berjuang, ya, si fulan dan tidak ada lagi. Itu Pak di Jalan Aur Kuning tuh, itu kalau diingat-ingat banyak sekali pelajaran hidup ya. Jadi kan saya ya pengen buat tulisan paku harapan dalam kenangan. Itu dia. Jadi di Jalan Aur Kuning itu banyak orang-orang yang dah mendahului kita. Kalau dekat dengan Masjid Syuhada sana itu ada dari Batak dia dulu, mama itu ada meninggal sekarang tuh. Siapa nama dulu? Tak ada lagi. Mamak Senaga. Sebelah kirinya adik Pak Guntur, tak ada lagi, dah meninggal. Ya. Tok lain mesti dik lah. Tok lain. Meninggal ya. Lanjut ya, dulu Pak Abdul Ghaffar di sana ya. Lanjut Pak Usman Salim. Samping rumah dia ya Pak Munir. Depan dia Pak Bahar, Datuk Kancil dulu, Pak Malin Putih, ya. Belum lagi yang perempuan-perempuan. Lanjut kita ke sini, Bang Saun. Depannya ayah Kak Arliati. Sininya ayah saya. Di sininya Mamak Zubir. Di depan itu Pak Siregar. Di samping sininya lagi Datuk Imam Makmin. Di depannya lagi Datuk Yusuf. Lanjut sana Datuk Tisung. Lanjut lagi Pak Jani. La ilaha illallah. Lanjut mertua beliau Ustaz Khairusman. Allahu Akbar. Maka kalau lewat saya di Jalan Aur Kuning tuh, terbayang saya. Kemarin kan saya tinggal Pekanbaru, itu yang paling lama saya ingat Jalan Aur Kuning tuh. Allahu Akbar. Makanya
wajar ya ketika umur kita sudah 40-an tahun ke atas. Kan dah banyak yang meninggal itu. Anda juga dapat ngambil pelajaran hati kita. Ada keliru lah tuh. Udah keliru lah tuh. Udah banyak lah yang keliru-keliru itu. Maka untuk itu, ini di antara hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Itu yang bisa membuat hati kita menjadi baik. 8:07. Sikit lagi lah. Kita coba lihat dulu apa yang membuat hati kita itu menjadi rusak. Yang pertama, alla yakhlusal qalbu lillahi bihaisu yata'allaqul qalbu bi ghairillahi. Hati kita tuh tidak murni untuk Allah. Di mana hati kita ini tergantung dia untuk selain Allah. Itu yang pertama kali yang membuat hati itu rusak, ini dia. Ini bahaya. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqati ay yansuruhu aw yarzuquhu aw an yahduhu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-ubudiyyati lahum bil qadri dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum. Jadi hati kita ini manakala tergantung dia dengan makhluk, kita berharap makhluk ini memberikan pertolongan kepada kita, makhluk ini memberikan rizki kepada kita, ya, dan yang lain-lainnya, maka hati kita itu di antara hal yang membuat kita menjadi rusak. Maka disinilah kita pentingnya belajar hakikat tauhid. Saya anjurkan kita membeli satu buku kecil, judulnya Tauhid Jalan Kebenaran. Itu karya Syekh Yazid Hafizahullah Ta'ala, Tauhid Jalan Kebenaran. Ya. Itu beliau sebutkan hakikat tauhid di dalam buku itu, di mana hakikat tauhid itu adalah kita bisa meyakini, memandang bahwa segala sesuatu ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Itu hakikat tauhid. Jadi tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang memberikan segala-galanya. Maka inilah cara agar hati kita ini bergantung kepada Allah dia. Kalau enggak, payah, berat. Berat. Padahal bergantung kepada makhluk ini, Allah pernah sebutkan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah itu sebagai kekasih atau wali-walinya, seperti al-ankabut, laba-laba yang membuat sarang. Sarang laba-laba itu lemah, begitu lewat benda apa saja roboh. Jadi begitulah perumpamaan ketergantungan hati kita itu kepada makhluk ini. Enggak ada kekuatan dia tuh, enggak ada. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling remeh, yang paling lemah
adalah rumah al-ankabut law kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Ini pelajaran besar buat kita. Itulah perumpamaan hanya kalau hati kita bergantung kepada makhluk. Lemah. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bergantung hati kita, diri kita hanya pada zat yang hidup, yang hidupnya tidak akan pernah mati. Yang kedua, yang membuat hati kita rusak adalah al-fudulu min kulli syai'in. Apa itu? Berlebihan dalam segala sesuatu. Apa saja? Al-fudulu minal akli wasyurbi. Banyak makan dan minum. Carilah kitab para ulama, bacalah kitab para ulama. Di antara penyebab rusaknya hati adalah banyak makan. Ini dia. Cuman kan sejak kecil kita, orang tua kita suruh banyaklah makan teknya ya. Itu yang jadi masalah. Tidak pernah saya dengar orang tua kita memberikan nasihat, jangan banyak-banyak makan dak. Jarang. Jarang. Kita disuruh banyak-banyak makan temuannya. Ya godang copeknya. Itu yang jadi masalah. Sementara di dalam kitab-kitab para ulama, ini lama saya memikirkan ini. Memang fudulut ta'am, berlebihan dalam makan. Jadi banyak aja lagi efeknya nanti itu. Cuman kalau babala mau ongkak kojo boe ajar ketek makan lai. Nak tolong kojo sudah. Jadi sesuaikan dengan fisik kita. Jangan sampai menyampah di dalam. Kan ada sekampung ini. Jadi kan ada orang yang apa itu? Dia lanyinya terpaksa masuk kampung sekete. Daripada basi di luar, mesti basi di dalam lainnya. Jadi ada istilah lagi, ada makanan daripada basi di luar lebih eloklah basi di dalam. Kalau memang di dalam basi, di luar basi juga lebih baik basi di luar, sebab kalau basi di dalam menimbulkan penyakit. Kemudian memang bahaya. Adalah saatnya kita bahas tentang ini, fudulut ta'am ini ya. Memang harus ada majelis khususnya ini, biar kita bisa menyedikitkan makan nih. Makan nilai yang paling susah untuk ditahan. Asli. Cuman itulah yang harus kita belajar orang mukmin. Jadi ada saatnya di rem, stop, tidak sama lagi. Baik. Demikian juga fudulun naum, fudulut ta'am, fudulul naum, banyak tidur. Itu sedikit-sedikit tidur tadi. Wa fudul kalam, banyak ngomong, banyak bicara, mematikan hati. Demikian juga wa fudulul mukhalatah, banyak bergaul. Sekarang di dalam kamar aja orang bisa bergaul dengan melalui Facebook. Demikian juga banyak berbicara, banyak duduk-duduk ya dengan orang-orang tidak peduli kita. Ini perkataan Fudail bin Iyad tentang banyak makan tadi itu. Kata beliau, khoslatani tuqassiyanil qalba. Itu ini bukan perkataan saya nih. Ada dua perkara yang merusak hati. Kathratul kalam, banyak ngomong, wa kathratul akl, dan banyak makan. Itu dia. Sehingga kebalikannya yang membuat hati kita itu jadi damai, diantaranya mengurangi makan. Mengurangi makan. Sehingga jadi kuat nih. Sehingga dalam Ramadan itu
jiwa kita untuk ibadah itu tinggi. Banyak melihat, banyak fudulun nazar, juga banyak melihat, sedikit-sedikit lihat, sedikit-sedikit lihat. Nah, itu juga bahaya. Baik, mungkin sudah 8:17 ya. Mungkin insyaallah pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kita sama-sama belajar nanti tentang fikih hati ini. Ini tidak kita baca satu persatu ya. Banyak disebutkan oleh ahli ilmu, para ulama ya tentang hati ini. Karena kalau ada fikih bab taharah ya, seperti yang sebutkan kemarin, fikih itu kan 4 rubu' ya, rubu' ibadat, rubu' muamalat, munakahat, jinayat. Ada 4 bagian kitab fikih itu. Itu amalan zahir. Amalan batin panjang. Fikih hati itu nanti arahnya amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Belum lagi nanti yang merusak hati. Amradul qulub, penyakit hati. Jadi ada amalul qulub, amalan-amalan hati, dan ada amradul qulub, penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Apa saja amalan-amalan hati? Ya, ini contohnya nih. Amalan hati itu ini disebutkan 1 ikhlas, 2 yakin, 3 tafakkur, 4 khusyuk, 5 muraqabah, 6 wara', 7 tawakkal. Nah, itu baru jilid pertama. Jilid kedua lagi. Ya. Ini saya bawa kedua jilidnya. Jilid kedua beliau masih sebutkan amalan hati. Apa lagi? Mahabbah, ar-raja, al-khauf, ar-ridha, al-syukur, al-ghairah, al-haya, at-taubah. Dan para ulama yang lain juga menulis tentang amalan-amalan hati ini. Banyak. Sehingga kalau Bapak lihat kitab fikih, ini di antara kitab yang sederhana ditulis ini tentang amalan hati ini. Ya. Lihat kitab fikih kan? Ini yang bahasa Arab ini. Mulakhas fikih itu ya taruhlah setebal ini atau kurang sedikit. Nah, ini ternyata amalan hati juga seperti itu. Nah, kalau yang ini terjemahnya 4 jilid. Mausu'atu Fiqhil Qulub ini 4 jilid itu. Kan dalam. Allahu Akbar. Maka untuk itu saya melihat kepentingan kita belajar fikih hati itu luar biasa. Apalagi kita yang belajar tauhid dan sunnah ini. Sebab ketika kita belajar tauhid dan sunnah ini, nanti kita akan mengetahui mana yang syirik dan mana yang bid'ah. Dan nanti sasarannya setelah diri kita itu orang lain. Oh, dia enggak berbuat syirik dia tuh. Oh, dia berbuat bid'ah dia. Jadi dia ke dia aja, orang ke orang aja, sehingga tidak ada lagi hati dia, tidak ada lagi. Sedikit amalan orang, sedikit keliru ini. Bid'ah ini. Betul, cuman masalahnya sisi pandang kita terhadap diri orang itu udah beda. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Ya. Maka nanti ada orang awam, dia memang karena tidak tahu, tidak sampai hujah kepada dia. Kalau orang mukmin itu bersaudara, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau sudah saudara kita, cinta kita sampainya iman pada dia. Kalau sudah saudara, nah itu tidak ada lagi. Jadi jangan sampai pandangan kita kepada orang yang masih beriman itu seperti pandangan diri kita terhadap orang kafir. Oh, tapi dia tidak duduk sama mengaji dengan saya, tidak sama apa? Atau lagi istilahnya tidak satu manhaj,
Wah, padahal orang awam yang memang tidak sampai hujah padanya, yang tidak mengetahui. Maka untuk itu diperlukan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati, ya, untuk menata hati kita, menata diri kita, sehingga kita bisa menciptakan ubudiyah yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan amalan hati ini sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Ya. Karena di antara amalan hati yang pertama itu keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, tidak ada lagi, tidak ada cerita, habis amalan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hari-hari kita diberkahi Allah. Karena yang paling penting dalam hidup itu berkah. Ya. Berkah. Sehingga kan di antara doa, ya, atau di antara prinsip hidup yang paling penting itu, dimanapun kita berada, hidup kita berkah. Ya. Hidup kita berkah. Ini yang berat itu, hidup berkah, berkah. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini kan doa, ya. Dalam soal Maryam ini, doanya Nabi dulu, dan semoga Allah jadikan aku berkah hidupku dimanapun aku berada. Ya. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala panjang menguraikan ini, ya, tentang hidup berkah ini. Kapan-kapan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian pertemuan kita pada malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah ta'ala berikan kita kebeningan hati, ya, kemurnian jiwa, keikhlasan dan keistiqoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.